Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa jami'i awliyatihi khususan ila ma'rifatil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil wa adibin nasi bil hajjatu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa asrarih bidari ila anqal. Allahumma sakil lana kutuba kullaha. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini masih dalam kajian kitab Safinah Madhab Fan Fikih Madhab Syafi'i. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada wujubun niyatil imamati. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Alladzi yalzamu utawi kang wajib pihi ing dalem perkara apa niatul imamati niat dadi imam iku. Arbaun iku arbaun ono papat. Al jum'atu sawiji iku salat Jumat. Wal mu'adatu lan salat mu'adah. Wal mangduratu lan salat kang den nadar jamaatan hale kalawan jamaah. Wal mutaqaddimatu lan salat kang den di payunaken pilmatori ing dalam udan. Surutul qudwati paslun utawi iki ku pasal sawiji. Surutul qudwati ahada asyara alla ya'lama butlana sholati imamih bihadatsin au ghairih wa la yataqiba ala taqita yataqida wujuba qadaiha alaihi wa alla yakuna ma'muman wala umiyan wala yataqaddam alaihi fil mauqif wa ayya lama intiqalati imami au wa ayyajtamia fi masjidi au fi salasi mi'atin dira'in takriban wa ayyan wiya al qudwata awil jama'ata wa ayyatawaffaqa nadmu salatihima wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati wa ayyutabi'ahu. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada bab yang wajib niat menjadi imam. Adapun wajib niat menjadi imam di dalam sholat itu ada 4. 1 di dalam sholat Jumat. Maka imam niat menjadi imam di dalam sholat Jumat ini wajib. Yang kedua di dalam sholat muaddah, yaitu sholat yang diulangi kembali, sholat yang dikerjakan kembali, seperti sholat duhur 2 kali. Yang ketiga di dalam sholat yang dinandarkan dan berjamaah. Yang keempat di dalam sholat jama' takdim ketika hujan turun lebat, ya. Di sini wajib seseorang niat imam di dalam 4 keadaan tadi yang sudah disebutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada selanjutnya yang sudah tadi dibacakan ibarahnya syurutul qudwati ahada asyara. Syarat bermakmum itu ada 11. Adapun syarat bermakmum itu ada 11. 1, makmum tidak mengetahui kepada batal sholatnya imam. Yang pertama, makmum tidak mengetahui kepada batal sholatnya imam, baik itu dengan sebab hadas ataupun selain daripada hadas. Yang kedua, makmum tidak boleh meyakinkan kepada wajib qodoknya imam. Yang kedua, makmum tidak boleh meyakinkan kepada wajib qodoknya imam. Itu yang kedua, syarat bermakmum. Yang ketiga, tidak boleh keadaan imamnya itu yang memakmumi. Jadi bahasa Sundanya itu tidak boleh kabuktian imamna itu anu ngamakmum, ya. Artinya keadaan imamnya ini yang bermakmum, begitu. Yang keempat, imamnya tidak boleh imam yang jahil, yang bodoh. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima, makmumnya tidak boleh mendahului kepada imam di dalam tempat diamnya. Yang keenam, makmum harus tahu kepada gerak-geriknya imam. Jadi harus tahu gerak-gerik imam. Kan tadi makmum tidak boleh mendahului imam di tempat duduknya. Contoh misal ini imam, ini makmum. Walaupun 2 orang, ini minimalnya segini, ya. Artinya tidak sama begini. Kalau selain madhab Syafi'i ada itu lurus banget begini. Kalau madhab Syafi'i itu harus begini. Tidak boleh sama, bahkan mendahului begitu tidak boleh, ya. Artinya di dalam begini pun tidak jadi masalah, tapi tidak boleh itu mendahului, ya. Kan kita di sunnah madhab Syafi'i seperti ini, ya. Artinya kalau imam di sini, ya. Kalau 2 orang, kalau 3 orang mundur. Nah, gitu ya. Jadi kalau misal ada kita lagi 2 orang, datang 1 orang lagi mundur, ya. Kita sejajar sama orang itu. Jangan sampai kita malah diem aja, yang ini di depan, di belakang gitu, ya. Seperti itu. Kemudian makmum harus tahu gerak-gerik imam, harus kedengaran Allahu Akbar, Sami Allah, walaupun misal di balik dinding, di balik tirai. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Oh, imam lagi begini, itu harus tahu gerak-geriknya, ya. Bahkan kalau misal sekarang dalam kondisi kita ini misal di tempat yang besar seperti ini masjid, itu harus ada
mukabirus saut. Jadi ada yang kalau tidak pakai mic, ada orang yang ngomando. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi tahu ya. Proses makmum itu tahu. Itu tadi tahu gerak-gerik imam. Yang ketujuh, harus kumpul antara makmum dan imam di masjid atau maksimal 300 siku dari masjid. Artinya tidak boleh imam di sini, makmum di sana jauh gitu ya. Tapi kalau nyambung, misalnya nyambung ini ke belakang terus nyambung ya. Nyambung terus, tidak ada renggang ya. Gak apa-apa karena kan masih nyambung gitu kan. Misalnya nih ke jalan, ke lapangan kayak di masjid kita, ke halaman terus ke belakang tapi masih nyambung dengan shop masjid itu tak jadi masalah. Kecuali kalau bisa keputus, itu tidak boleh. Makmum harus mengikuti kepada imam atau niat berjamaah ya. Usolli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Jadi harus mengikuti ma'muman lillahi ta'ala. Niat iqtida, niat bermakmum ya, niat mengikuti imam begitu. Nomor 7 harus kumpul nomor 9 maaf. Harus menyamai antara imam dan makmum di dalam susunan sholatnya. Ya, artinya makmum ruku, imam ruku, kemudian makmum mengikuti ruku. Imam sujud, kemudian makmum mengikuti sujud. Tidak boleh imam sudah sujud kita belum ruku, tidak boleh. Ya, ini harus mengikuti. Tidak boleh menyelisihi makmum kepada imam di dalam mengerjakan sunnah dengan menyelisihi perkara yang jelek seperti sunat ab'ad. Ya, artinya tidak boleh berbeda makmum ini di dalam mengerjakan sunnahnya. Ya. Yang ke-11 harus mengikuti makmum kepada imam. Otomatis makmum kepada imam ini wajib untuk mengikuti. Tidak boleh misal tadi terputus ya, harus tetap mengikuti. Paham ya? Ini tadi di dalam syarat imam dan syarat makmum. Kita lanjutkan suwarul qudwati. Paslun utawi iki ku pasal sawiji suwarul qudwati utawi pirang-pirang gambare dadi makmum ikuti sun iku songo tasihu kang sah apa kudwah fi khamsin ing 5 kudwatu rajulin sawiji iku manute wong lanang birojulin kalawan wong lanang wa qadwatu imraatin birojulin lan manute wong wadon birojulin kalawan wong wa qadwatu khunsa lang manute wong khunsa birojulin kalawan wong lanang wa qadwatu imraatin bi khunsa wa qadwatu imraatin bi imraatin wa tabtulu fi arba'in qadwatu rajulin bi imraatin wa qadwatu rajulin bi khunsa wa qadwatu khunsa bi imraatin wa qadwatu khunsa bi khunsa. Gambaran bermakmum. Gambaran bermakmum itu ada 9. Gambaran bermakmum itu ada berapa? Ada 9. 1. Adapun gambaran bermakmum yang sah itu ada 5 gambar dan nanti yang tidak sah ada 4 ya. Adapun gambaran makmum yang sah itu ada 5. Apa saja? 1, bermakmumnya laki-laki kepada laki-laki ya, adik kepada Pak Ustadz.
Itu bermakmum antara laki-laki kepada laki-laki, sah makmumnya. Paham? Yang kedua, bermakmumnya perempuan kepada laki-laki. Misal istri Pak Ustadz ke Pak Ustadz, sah. Perempuan kepada laki-laki. Yang ketiga, bermakmumnya bencong kepada laki-laki. Ada banci kepada laki-laki, sah. Ya, begitu. Bermakmumnya perempuan kepada banci, ya. Perempuan kepada banci, ya. Salah laki-laki tadi banci, ya. Gitu. Bermakmumnya wandu kepada wandu. Wandu itu tadi banci kepada banci, ya. Itu perkara yang tadi bermakmum yang sah. Ada 5 gambaran. Kemudian sekarang gambaran makmum yang tidak sah itu ada 4 gambaran. Apa saja? Yang pertama, bermakmumnya laki-laki kepada perempuan, tidak boleh. Ada laki-laki bermakmum kepada perempuan, tidak boleh. Ya, tidak sah maksudnya. Yang kedua, bermakmumnya laki-laki kepada banci, tidak sah juga. Ya, ada laki-laki bermakmum kepada banci atau bencong, banci, ya, tidak sah. Kemudian yang ketiga, bermakmum banci kepada perempuan. Ini juga tidak sah, ya. Banci kepada perempuan. Yang keempat, bermakmumnya banci kepada banci lagi, ya. Wadu kepada wadu lagi. Maaf, yang kelima tadi bermakmumnya perempuan kepada perempuan lagi. Maaf tadi, ya. Yang gambaran yang sah, yang pertama makmum laki-laki kepada laki-laki, makmum wanita kepada laki-laki, makmum banci kepada laki-laki, perempuan kepada banci, dan perempuan kepada perempuan. Maaf ya, tadi yang pertama. Kalau yang tadi keempat yang tidak sah, pertama bermakmum laki-laki kepada perempuan, bermakmumnya laki-laki kepada banci, kemudian banci kepada perempuan, yang keempat bermakmum banci kepada banci, itu tidak sah. Maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan di yang pertama tadi, yang sah. Ya, yang kelimanya mohon maaf. Itu tadi salah satu gambaran bermakmum. Artinya gambaran bermakmum ini tadi di dalam kesahannya ada yang beberapa keadaan sah, ada yang tidak sah. Maka tadi salah satu yang menjadi syaratnya juga seperti tadi yang disebutkan awal, harus berniat makmuman lillahi ta'ala. Jadi kita harus tetap menghadirkan niat bermakmum karena Allah Ta'ala. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, kajian kita bisa pindah dalam kesempatan yang berbahagia ini, walaupun memang sebentar, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan teruskan kajian Sapinah dalam channel Rumah Ngaji Online bersama saya Muhammad Zikri Ahmad Hasan Nasrullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.